Halo brosis, pada kali ini kita bakal nge-review alat kesehatan. Bisa dibilang 80% kemungkinan ya brosis bakal pakai alat kesehatan ini pertama kali nih saat masuk fakultas kedokteran. Apakah alat itu? Maka dari itu kita saksikan review Medtools TV. Nah brosis, sebenarnya sih udah dijawab ya dengan kita tampilin alat di sini. Nah, bener banget kita bakal nge-review tentang tensimeter. Biasanya sih di preklinik ya, pas pertama kali ini maba, kita bakal sering tuh diajak senior itu untuk ngelakuin baksos ya. Salah satu baksos yang challenging dan kita harus bisa itu melakukan tensi. Sebenarnya selain baksos, biasanya sih pas kita masuk jadi fakultas kedokteran, keluarga bakal minta tuh, Dek, minta dong tensiin om misalnya, atau tensiin bapak ibu. Nah, kita harus bisa tensiin. Nah, sebelum kita review, sebenarnya kita perlu tahu dulu nih, tensimeter tuh ada berapa tipe sih? Di sini kalau misalnya kita lihat ya, di sini ada beberapa tipe tensimeter. Pertama yang ini, itu tensimeter air raksa. Jadi tensimeter air raksa tuh masuk ke tipe manual ya. Jadi yang kita perlu pakai stetoskop, terus kita dengerin tuh denyut nadi lewat arteri brachialis. Jadi di sini ada yang manual, itu ada tensimeter raksa sama jarum. Nah, ini yang jarum nih tipe merek ABN, yang ini merek General Care. Jadi air raksa sama tipe jarum ini, atau kita biasa sebut aneroid, itu manual. Jadi perlu ada tenaga medis yang ngelakuin pemeriksaan tersebut. Tentunya kita periksanya ya pakai stetoskop, dengerin arteri brachialis, sistol sama diastolnya. Nah, lanjut di sini juga ada tensimeter otomatis. Nah, kalau untuk tensimeter otomatis yang ini kita ambil tipe General Care. Jadi kelebihan otomatis itu nggak wajib banget ada operator tenaga medis karena dia bisa otomatis gitu. Nah, tapi di sini kita bakal nge-review nih alat tensi ini, sebenarnya kekurangan kelebihannya apa aja, dan juga kapan sebagai mahasiswa kedokteran itu kita direkomendasiin pakai tensimeter raksa, tensimeter jarum atau aneroid, ataupun tensimeter otomatis. Nah, oke. Jadi yang pertama kita ngebahas dulu tensimeter air raksa. Tensimeter air raksa itu memang manual ya, jadi harus ada tenaga medisnya. Just info ya brosis, untuk tensimeter air raksa itu sebenarnya udah tidak diperbolehkan lagi dari Kementerian Kesehatan. Itu karena tensi air raksa ini bisa bikin polutan ya, sebagai polutan. Kalau misalnya udah nggak kepake, itu air raksanya bisa mencemari lingkungan, ataupun kalau misalnya sampai bocor, itu juga bisa mengganggu kesehatan penggunanya. Nah, kita bisa lihat di sini tensimeter air raksa, dia kayak gini ya. Jadi di sini bakal ada buka tutup air raksanya. Lalu ya udah tinggal kita pompa aja. Nanti setiap kali dipompa, air raksanya bakal naik ke atas. Nah, ini kita cobain ya. Nah, sama tensimeter raksa ini kita harus tutup plaknya, harus tutup ini. Nah, kita bisa lihat di sini kelihatan nggak ya? Nah, dia bakal air raksanya meningkat gitu ke atas tuh, nanti sampai naik ke atas. Nanti kalau misalnya tensimeter air raksanya bocor, kadang air raksanya bisa nyangkut-nyangkut tuh di sini, di beberapa dinding-dinding tensinya itu gitu. Nah, ini kita turunin. Biasanya untuk tensi air raksa ini, kalau dulu kan masih boleh digunain ya. Itu jangan lupa buat nutup. Soalnya kalau misalnya kita lupa nutup, terus lupa tutup krannya ini, terus kita main tutup kayak gini, terus masukin ke tas gitu ya. Nah, dia bakal bercecer tuh air raksanya. Apalagi kalau misalnya katup yang di atas ini ke lepas gitu. Nah, kalau untuk kelebihan air raksa ini memang dia akurat ya, akurat. Biasanya nggak perlu kalibrasi karena tergantung operator untuk pemeriksaannya. Tapi untuk kekurangannya dia harus pakai operator, jadi nggak bisa otomatis, harus ada tenaga medisnya buat tensi. Dan juga kekurangannya itu sekarang udah nggak boleh dipakai karena dia bakal jadi polutan ya, jadi bakal jadi polutan lingkungan karena dia pakai air raksa atau merkuri. Dan juga kalau misalnya bocor ya bisa bikin gangguan kesehatan. Nah, jadi air raksa ini biasanya brosis gak bakal temuin lagi nih. Tapi kalau misalnya di peredaran itu bakal ada yang bentukannya kayak gini juga ya, bisa taruh di meja, tapi dia udah diganti sama digital. Biasanya yang ada itu merek ABN. Nah, merek ABN tuh ada tuh tensimeter yang bentukan kayak gini, tapi di sini di digital. Oke. Selanjutnya setelah kita review air raksa, yang brosis bakal sering pakai nih selama preklinik ataupun koas itu lebih ke tensimeter jarum. Nah, ini di sini ada tensimeter jarum. Kita coba buka satu ya. Di sini ada merek ABN sama General Care. Nah, yang kita perlu tahu, tensimeter jarum itu bakal dapat manset tuh. Manset tuh yang ini. Kita coba buka ya. Nah, biasanya selalu bakal dapat kantong atau pouch kayak gini buat simpen. Nah, tensimeter jarum itu kita bakal dapat manset. Jadi mansetnya itu yang bakal ukuran dewasa biasanya. Nah, mansetnya seperti ini. Yang brosis harus tahu ini manset dewasa. Jadi
terkadang kita perlu manset buat anak kecil, pediatrik atau neonatus. Tentunya mansetnya harus lebih kecil. Ataupun ukuran yang lebih besar, manset buat pasien obesitas. Karena pasien obesitas kan biasanya lengannya lebih besar. Nah, jadi perlu manset yang lebih besar juga gitu. Nah, ini manset, ini sama untuk buat pompanya, buka tutupnya. Sama di sini bedanya dengan air raksa, ini dia kayak ada jarum kayak gini. Makanya kita sebut tensi jarum. Nanti kalau misalnya kita pompa, jarumnya bakal naik ke atas. Ini kita coba ya. Nah, dia bakal naik ke atas gini. Oke. Ini sama kalau misalnya kita pakai tensi jarum, itu perlu operator ya buat tenaga medis buat periksa. Jadi tensi jarum ini cocok banget nih buat teman-teman yang baru masuk kedokteran, maba, itu buat latihan tensi pasien dengan tensi jarum ini. Gitu. Nah, di sini kita bisa bandingin ya. Tensi jarum kan yang paling sering itu ada General Care sama tensi jarum ABN. Nah, brosis harus tahu itu kalau mansetnya itu ukurannya beda. Jadi kalau misalnya tensi General Care, ini ukuran mansetnya sekitar 32 cm lebarnya. Jadi lebar ini dia 32 cm ya, dari ujung sini sampai ujung sini. Sedangkan kalau untuk tensi ABN, mansetnya itu sekitar 40 cm dia. Dia bisa sampai 40 cm gitu. Jadi lebih besar untuk yang tensi ABN mansetnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk bahan sama-sama pakai bahan nilon ya. Nah, untuk kelebihannya tensimeter ABN, dia itu sebenarnya praktis ya untuk kita bawa mobilitasnya enak. Bayangin ini kita tensi, kita taruh sini, lalu ini kita bisa sangkutin tuh. Ada sangkutannya, lalu kita bisa sangkutin ke sini. Jadi praktis banget nih untuk mobilitas enak. Bandingkan dengan tipe yang seperti ini, kayak tensimeter raksa ini, kita harus ada meja, harus taruh tensi ini ke meja gitu. Jadi lebih berat tentunya, lalu tidak mobile. Kelebihannya juga tensi jarum itu yang bakal kita sering pakai untuk latihan saat preklinik ataupun koas nanti gitu, buat latihan tensi. Lalu kalau misalnya untuk kekurangannya, tentunya untuk tensi jarum ini ya harus ada tenaga medisnya yang melakukan pemeriksaan gitu kekurangannya. Lalu untuk keakuratannya itu tergantung operator. Jadi operatornya harus teliti tuh dengerin arteri brachialis, sistol sama diastolnya gitu. Tapi kalau untuk tensimeter tensimeter jarum ini ya lebih akurat ya, jauh lebih akurat karena dia tergantung operator, berbeda dengan yang nanti otomatis. Kalau otomatis kan harus kalibrasinya, terus tergantung baterainya ataupun lama pakainya si tensimeternya. Nah, jadi kalau misalnya buat kita latihan preklinik ataupun koas nanti mau latihan ya pakai tensimeter jarum. Nah, nanti untuk pembelian tensimeter jarum, dia bakal pakai manset dewasa. Jangan lupa kalau misalnya stase pediatrik ya beli tensimeter manset pediatrik ya. Nah, ini tensimeter, ini contoh manset pediatrik ya seperti ini. Di sini kalau misalnya buat tensimeter yang manual kayak gini, air raksa, itu dia selangnya ada dua. Bisa lihat di sini gambarnya selangnya ada dua. Ini buat pediatrik. Sedangkan kalau misalnya nanti yang buat otomatis, selangnya tuh cuma ada satu. Jadi jangan sampai salah beli ya kalau misalnya buat manset anaknya. Oke. Oh iya, tensimeter jarum ini kelebihannya dia punya variasi warna, ada banyak. Jadi kayak misalnya ABN ini, kita bisa lihat di sini. Itu ada warna black, grey, burgundy, sampai hot pink. Jadi dia ada banyak banget warnanya. Sama General Care juga banyak warna. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, tensimeter otomatis. Jadi tensimeter otomatis ini biasanya kalau buat kita mahasiswa kedokteran itu kita pakai kalau lagi koas. Misalnya kita setiap hari diminta untuk TTV pasien, salah satu kan tensi ya. Nah, misalnya pasiennya sehari ada 40, 50 atau 70 gitu kan yang kita harus tensi. Kalau misalnya kita pakai tensimeter jarum, mungkin waktunya bakal habis lebih banyak gitu. Jadi kalau untuk lebih praktis dan tidak capek, itu biasanya bisa pakai tensimeter otomatis buat TTV pasien. Nah, di sini kita coba ya. Sama di sini kalau misalnya buat tensi otomatis dia udah pakai pouch ini. Perbedaannya dia otomatis. Jadi kelebihan otomatis ini tidak perlu ada tenaga medis yang periksa, tapi dia udah otomatis bisa periksa sendiri gitu. Jadi buat masyarakat gitu, kalau misalnya nggak ada kenalan tenaga medis, bisa nih beli tensimeter otomatis untuk cek tekanan darahnya. Jadi kelebihan itu. Tapi kalau misalnya untuk kelebihan yang lain, beberapa tensimeter otomatis, misalnya kayak Omron gini, tapi bukan yang ini. Omron ini kan ada HEM 8712, tapi ada juga brosis bisa searching itu yang HEM 7000-an, itu dia bisa mendeteksi aritmia. Jadi kalau misalnya ada aritmia ataupun detak jantungnya tidak teratur, itu bisa dideteksi oleh tensimeter otomatis ini. Nah, jadi ada beberapa kelebihannya nih tensimeter otomatis. Tapi kalau misalnya untuk kekurangannya, namanya teknologi ya, untuk tensimeter otomatis kita harus kalibrasi. Jadi ada beberapa periode tertentu itu kita harus kalibrasi.
supaya dia akurat kembali. Dan juga perlu baterai ya. Jadi dia harus ada baterai. Jadi ya kalau baterai harus sering-sering diganti. Kalau misalnya nggak diganti takutnya jadi nggak akurat ataupun tidak bisa tensi gitu. Oke. Untuk seluruh tensi yang ada di sini yang kita yang Medishare itu semuanya tenang, udah terverifikasi ke Menkes ya. Jadi kalau misalnya Brosis lihat merek Omron, ABN ataupun General Care, dia udah ada AKD atau AKL-nya. Nah, misalnya kayak gini nih. Kemenkes RI AKL sekian. Berarti dia udah terverifikasi sama Kementerian Kesehatan. Nah, sedangkan kalau misalnya yang ABN kita lihat, nah di sini ada tulisan Kementerian RI AKD alat kesehatan dalam negeri. Jadi dia udah terverifikasi juga. Oke. Di sini kita bisa bedakan kalau untuk tensimeter otomatis ya, yang General Care dia ini tipe LD521, kalau Omron nih HEM 8712. Dia kalau untuk LD521 yang paling krusial lingkar lengannya 22 sampai 42 cm. Sedangkan untuk Omron dia 22 sampai 32 cm. Jadi untuk manset besaran yang General Care dia lebih lebar. Kayak gini ya mansetnya, nanti masukin di sini. Oke, gitu. Jadi Brosis nanti kalau misalnya butuh manset anak kecil itu bisa. Kalau buat otomatis yang 1 selang, kalau misalnya buat yang manual 2 selang. Itu berlaku untuk manset pediatric neonatus ataupun manset yang untuk obesitas yang lengannya besar. Oke. Oh iya, tensimeter yang GC ini dia udah ada pouch-nya ya, jadi dapat bag seperti ini. Sedangkan kalau untuk yang Omron ini belum ada tasnya. Nanti untuk lebih detailnya, tensimeter otomatis dia ada banyak tipenya dan beda tipe biasanya beda fiturnya juga. Ada yang memiliki fitur tambahan lainnya. Jadi Brosis bisa baca lebih detail. Nanti untuk lebih detail bisa baca di artikel di website Metools. Jadi Brosis buka www.metools.id. Di situ banyak banget ngulas terkait detail-detail perbedaan ataupun fitur dari tensimeter otomatis. Oke Brosis, sekian review dari tensimeter. Ada tensimeter manual atau otomatis. Manual sendiri ada jarum dan juga air raksa. Nanti Brosis bisa pesan tensimeter ini. Linknya ada di bio ya, bisa langsung dipesan aja. Sesuaikan dengan kebutuhan Brosis. Kalau Brosis lagi mau latihan ya pakai tensimeter jarum. Kalau misalnya lagi buat pemeriksaan pasien yang banyak, bisa pakai tensimeter otomatis. Oke, sekian review kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video review alat kesehatan berikutnya di Metools TV. Sampai bertemu Brosis di video berikut ya. Prepare a doctor.